Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatir Praditya yang biasa dipanggil Fatir, dan saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Sosiologi UNJ 2025 dengan NIM 14056255105. Dan pada kesempatan saat ini saya akan membahas sebuah fenomena sosial atau isu sosial yang menurut saya fenomena sosial ini jarang disadari oleh banyak orang, tetapi sebenarnya fenomena sosial ini secara tidak sadar sudah mempengaruhi banyak orang, terutama kalangan remaja pada saat ini. Dan menurut saya topik ini atau pembahasan ini cukup menarik karena fenomena sosial ini berkaitan eh, dengan kebiasaan kita dalam mengkonsumsi video-video pendek atau konten-konten berdurasi singkat seperti TikTok, Reels, YouTube Short, dan juga lain sebagainya, yang ternyata kebiasaan kita dalam mengkonsumsi video-video atau konten-konten singkat tersebut dapat mengakibatkan atau mengikis kemampuan otak kita dalam berpikir kritis. Ya karena biasanya video-video tersebut atau konten-konten tersebut berisi video-video random, humor-humor, dan juga terkadang informasi secara singkat saja. Dan itu memunculkan yang namanya dopamin instan, yang dimana nantinya kemunculan dopamin instan ini membuat otak kita menjadi malas untuk berpikir karena sudah mendapatkan sumber kesenangan tersebut atau sumber dopamin tersebut. When you watch a video, the creator has designed it to give you some pleasure. All right. And what does pleasure do? It causes release of a chemical called dopamine in your brain. So if a normal video gives like a spike of dopamine, YouTube shorts or reels will give you like a much bigger spike. All right. Nah, tetapi fokus utama yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah dampak lainnya, yaitu eh, penyempitan makna dalam istilah-istilah seperti psikologis dan juga istilah ilmiah lainnya. Juga tujuan saya untuk membahas fenomena isu sosial kali ini adalah tentunya untuk mengajak kita sekaligus juga mengedukasi agar kita tidak mudah atau tidak langsung mempercayai informasi-informasi yang berasal dari konten-konten berdurasi singkat tersebut, melainkan kita juga harus meneliti lebih dalam atau meneliti lebih lanjut atas informasi-informasi apa yang kita terima melalui konten-konten singkat tersebut. Lalu, selain itu, saya juga mengajak agar kita semua, khususnya para remaja, untuk tidak menggunakan istilah-istilah psikologis atau ilmiah tertentu untuk menjudge seseorang sesederhana itu berdasarkan informasi-informasi singkat yang kita dapatkan. Seperti itu. Oke, jadi kasus yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai tentang penyempitan makna dari salah satu istilah psikologis yang biasa kita kenal Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Nah, Narcissistic Personality Disorder ini sebenarnya adalah suatu istilah psikologis yang merujuk pada kondisi medis seseorang, terutama kepribadiannya, yang menganggap bahwasannya seorang yang memiliki NPD ini merasa bahwa dirinya itu superior dan juga merasa bahwa dirinya butuh perhatian yang berlebih dari orang lain, sedangkan eh, mereka menganggap orang lain itu tidak penting. Ciri-ciri seseorang mengidap Narcissistic Personality Disorder menurut DSM atau Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental antara lain seperti merasa dirinya sangat istimewa dan lebih unggul dari orang lain, memiliki kebutuhan berlebihan untuk dikagumi dan dipuji, tidak memiliki empati terhadap perasaan orang lain, lalu sering mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadinya, dan juga merasa tersinggung ketika ada yang mengkritik atau tidak mendapatkan perhatian atau pengakuan yang ia inginkan.
tentunya orang-orang yang mengidap NPD ini pasti akan memiliki hampir semua ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Nah, tetapi dalam kasus ini, konten-konten berdurasi singkat tersebut seperti TikTok, Reels, YouTube Short, dan juga Twitter, mereka hanya menampilkan informasi seputar narcissistic personality disorder beserta ciri-cirinya hanya sebatas 1 sampai 3 ciri-ciri saja. Nah, ini membuat orang-orang lebih mudah atau orang-orang menjadi gampang untuk mengidentifikasi seseorang bahwa mereka adalah NPD, padahal mereka hanya tahu 1 sampai 3 ciri-ciri saja dan sebenarnya masih banyak ciri-ciri lain. Poinnya di sini adalah bahwa jika hanya terdapat 1 atau 3 yang sedikit ciri-ciri yang terlihat, bukan berarti bahwa seorang yang mereka identifikasi itu adalah NPD. Jadi seharusnya mereka itu mempunyai hampir semua ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi sesuai dengan DSM. Nah, kalau misalkan hanya 1 sampai 2 dan 3 ciri-ciri yang muncul, bukan berarti bahwa mereka itu adalah NPD. NPD. Sekarang kita sering ya dengar orang-orang nyebut, iya dia tuh NPD banget ke orang-orang yang narsis atau cuma mementingkan dirinya sendiri. Seseorang cuma bisa dikatakan NPD kalau dia memenuhi 5 dari 9 kriteria ini. Diagnosa NPD ini biasanya nggak ditegakkan dari observasi singkat, tetapi lewat wawancara klinis yang mendalam oleh profesional, kayak misalnya psikiater dan juga psikolog klinis. Nah, terus kalau ada orang yang kelihatan narsis dan mentingin diri sendiri itu, apa kalau bukan NPD? Nah, ini bisa jadi label yang lebih tepat, contohnya kayak egois atau egosentris, kurang empati atau peka sosial, orang yang defensif atau insecure, atau toxic. Tapi hati-hati juga karena label bisa berguna, tapi juga bisa menyakiti. Fungsi label di sini bukan dipakai untuk menghakimi, tapi untuk memahami pola dan juga menetapkan batas, dan untuk kita juga refleksi peran kita sendiri dalam dinamika hubungan tersebut. Dan tentunya juga harus menggunakan empati. Hal inilah yang menjadi concern saya ketika saya melihat ada seseorang seusia saya yang dengan mudah menyebut atau melabeli seseorang dengan istilah NPD. Padahal, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwasannya NPD ini harus berdasarkan observasi atau wawancara mendalam oleh profesional seperti psikiater dan juga psikolog klinis. Dampak sosial dari adanya labeling atau penyebutan menggunakan istilah secara sembarang ini tentunya dapat mengakibatkan seseorang tidak percaya diri. Dalam kasus saya sendiri, dari saya SMA hingga kuliah ini, saya sering melihat banyak kasus seperti ini. Makanya saya merasa bahwa fenomena ini sebenarnya sudah mempengaruhi banyak orang, tapi jarang disadari oleh orang-orang. Nah, waktu saya SMA hingga kuliah, ketika ketika saya ada teman yang dia ingin bertanya mengenai materi yang dijelaskan oleh guru, baik guru maupun dosen, pasti ada saja teman saya yang menganggap bahwa orang yang bertanya itu adalah NPD. Dan saya bingung, kenapa kenapa kamu segampang itu menyebut dia NPD? Nah, jawabannya berdasarkan survei yang saya tanyakan ke beberapa teman saya, karena dia menganggap orang yang bertanya ini ingin mencari perhatian. Kayak itu kan aneh, padahal ya, orang yang bertanya saat pelajaran, apalagi mengenai materi yang guru atau dosen jelaskan, itu normal, bahkan bagus, dan itu malah membuat atau meningkatkan kepercayaan diri mereka. Nah, dengan adanya labeling atau penyebutan NPD kepada orang yang bertanya, itu membuat mereka membuat orang yang bertanya itu merasa bahwa ketika mereka bertanya, itu merugikan mereka sendiri gitu loh, itu merugikan dirinya sendiri. Ya karena apa? Karena mereka jadi disebut NPD, jadi disebut narsis, padahal itu hal yang normal. Nah, itulah yang saya temukan kasusnya dari saya SMA hingga saya kuliah saat ini, dan ya memang cukup menarik. Dan ketika saya meneliti dan ingin mencari tahu apa penyebab dari fenomena ini, ternyata saya menemukan bahwasannya
kebiasaan remaja-remaja saat ini yaitu menggunakan medsos, terutama mengkonsumsi video-video pendek yang dimana isi dari video-video pendek tersebut ada beberapa informasi yang tidak dijelaskan secara lengkap. Jadi karena tidak lengkap, orang-orang hanya menganggap definisi dari sebuah istilah tersebut yaitu. Nah, maka dari itulah eh, tujuan saya membahas fenomena ini agar mengajak kita semua bahwasanya kita harus meneliti lebih dalam atau mencari tahu lebih lanjut gitu loh, dari informasi yang kita dapatkan, apalagi informasi dari konten-konten berdurasi singkat. Ya karena durasinya singkat, kita hanya tahu informasi sebatas luarnya saja. Jadi secara sederhana, dan itu biasanya dapat memicu miskom seperti kasus penyebutan atau labeling ini. Dan itulah mengapa saya menyebutkan di awal bahwasanya kebiasaan kita dalam mengkonsumsi video-video berdurasi singkat tadi menyebabkan penurunan berpikir kritis kita. Karena yang pertama, dengan kita menonton video-video singkat itu kita mendapatkan dopamin secara instan yang membuat kita jadi malas berpikir, salah satunya untuk mencari informasi lebih lanjut atas sebuah informasi tersebut. Dan selain istilah-istilah seperti NPD, sebenarnya masih banyak lagi istilah-istilah yang saya temukan ternyata tidak sesuai atau di diartikan secara sederhana, seperti gaslighting, terus ya pokoknya banyak. Dan terakhir mungkin eh, saya berharap dengan saya membuat analisis fenomena sosial ini dapat menyadarkan teman-teman semua bahwa kita janganlah untuk gampang menjudge orang, apalagi menggunakan istilah-istilah tertentu seperti istilah psikologis atau istilah ilmiah lainnya, karena dampaknya itu membuat seseorang yang menerima labeling tersebut merasa dirinya apa ya, merasa kemampuan yang dia punya seperti percaya diri itu merugikan dirinya sendiri. Ya, karena orang-orang menganggap dia NPD atau gaslighting hanya karena dia misalkan bangga dengan dirinya sendiri atau misalkan dia percaya dengan dirinya sendiri. Nah, itu poinnya. Oke, mungkin terima kasih. Sekian analisis fenomena sosial yang dapat saya jelaskan, dan ya terima kasih sudah menyimak hingga akhir ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenakan atau ada kata-kata yang menyindir atau menyinggung maksudnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.